Selamat datang di Zensen, pusatnya film dan gaming. Bergabung sekarang dan rasakan sensasinya. Bud, sekarang kita ada di pesantren tahun 1998. Terus kenapa, Dim? Katanya di sini banyak santri hilang, guru menghilang, bahkan ada praktek santet. Santet? Tenang, Dim. Kita kan cuma main Roblox. Masalahnya, dari tadi gue lihat pocong, kuntilanak, sama suara-suara aneh. Kok diem? Gue baru sadar. Apa? Robloxnya kotak-kotak. Tapi masalahnya enggak. Udah, cari guru, terus kita pulang. Lah, bukannya kita baru datang. Justru itu, gue mau pulang sebelum jadi santri tetap. Dan inilah Lemah Santet, sebuah pesantren yang menyimpan rahasia gelap, guru yang mencurigakan, dan hantu yang sepertinya punya jadwal ronda lebih rajin daripada manusia. Gas, bismillah, kalau ada yang ngejar, gue tinggalin Dimas. Woi. Cerita dimulai ketika kita tiba di sebuah pesantren bernama Pesantren Boyolali. Saat itu, kondisi Indonesia sedang sangat kacau. Banyak kasus penculikan terhadap pemuka agama terjadi di berbagai daerah. Orang-orang mulai takut, santri menghilang, dan isu tentang praktek ilmu hitam mulai menyebar. Kita datang ke pesantren tersebut dengan tujuan sederhana, mendaftar sebagai santri. Masalahnya, siapa juga yang memilih daftar pesantren malam-malam? Kalau saya yang datang, baru lihat gerbangnya, sudah bilang, "Pak, formulirnya bisa saya ambil besok pagi." Tapi karakter utama kita tetap masuk, karena dalam game horor, logika selalu kalah dengan rasa ingin tahu. Kita kemudian bertemu dengan seorang guru bernama Sanfir. Dia mengatakan bahwa berkas pendaftaran kita masih kurang. Kita diminta mencarinya di area pondok, dan tentu saja area depan pondok begitu sangat gelap. Sampai center saja sedang menjalani hubungan yang toksik. Ia kadang menyala, kadang mati, dan kadang juga kedip-kedip. Belum selesai mencari berkas, kita sudah mulai melihat berbagai sosok yang aneh. Ada pocong, ada suara misterius, dan beberapa penampakan yang muncul tiba-tiba. Tapi karena ini Roblox, bukannya langsung pulang, kita malah tetap mencari berkas. Karena kalau sudah main game, rasa takut bisa dikalahkan oleh satu hal: rasa penasaran. Setelah berkas ditemukan, kita akhirnya diterima sebagai santri. Guru Sanfir kemudian menyuruh kita menemui guru lain bernama Siro. Kita menuju kantor guru. Di sana, Siro menjelaskan bahwa keadaan di luar sedang kacau. Ia juga mengatakan bahwa kita harus berhati-hati. Kita kemudian diarahkan menuju asrama. Disinilah kita mulai melihat kehidupan pesantren. Para santri tidur bersama dalam satu ruangan. Ada ruang kelas, ada masjid, ada tempat mengambil air wudhu, dan semuanya terasa cukup realistis. Setidaknya sampai hantunya mulai ikut mondar-mandir. Setelah beristirahat di asrama, kita mencoba tidur. Namun malam itu tidak berjalan normal. Kita mengalami mimpi buruk, suara-suara aneh terdengar, dan tiba-tiba kita diminta keluar kamar untuk mengambil air di sumur. Hujan terus turun, suasana semakin gelap, dan di tengah perjalanan kita melihat sesuatu yang aneh. Guru Sanfir, dia berada di luar pada malam hari sendirian, dan tingkahnya terasa mencurigakan. Kita mencoba mendekatinya, namun sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan, dia pergi begitu saja. Disinilah muncul pertanyaan pertama: sebenarnya Guru Sanfir sedang melakukan apa di luar malam-malam? Pagi akhirnya tiba, kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, kita melihat sebuah papan informasi, dan disinilah cerita mulai menjadi lebih serius. Informasi tersebut menjelaskan bahwa terjadi konflik dan penculikan di wilayah Jawa. Dugaan praktik ilmu hitam juga mulai muncul. Jadi, kejadian di pesantren ini terjadi bukan sekedar gangguan hantu. Ada sesuatu yang lebih besar, dan kemungkinan manusialah di balik semuanya. Kita kemudian diminta pergi ke kelas untuk menemui guru bernama BJ. Setelah mencari-cari kelas, akhirnya kita menemukan beliau. Pelajaran berlangsung seperti biasa. Namun setelah selesai belajar, kita kembali ke asrama, dan mulai muncul kejanggalan. Kita mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa guru lain di pesantren ini, tetapi kita tidak pernah melihat mereka. Guru Sopri, Guru Taufik, keduanya seperti menghilang. Pertanyaannya, kemana perginya mereka? Karena penasaran, kita akhirnya memutuskan untuk mencari petunjuk di kantor guru. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang mengubah semuanya. Sebuah catatan mengungkap bahwa Guru Sopri dan Guru Taufik telah dikorbankan. Bukan karena kecelakaan, bukan karena mereka pergi, mereka menjadi korban sebuah praktek ilmu hitam. Dan yang lebih mengerikan, catatan tersebut menyebut bahwa mungkin para murid berikutnya akan menjadi korban. Jadi, ternyata selama ini pesantren tersebut menyimpan sebuah rahasia. Ada seseorang yang melakukan praktek ilmu hitam di dalam pesantren, dan kita tidak tahu siapa pelakunya. Saat sedang beristirahat, terdengar suara ketukan dari luar kamar. Kita keluar, dan ternyata yang mengetuk adalah kuntilanak. Biasanya kalau bertemu kuntilanak kita lari, tapi kali ini berbeda. Dia justru meminta kita mengikutinya. Akhirnya kita mengikuti sosok tersebut menuju sebuah ruangan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah game horor, hantu malah jadi
menjadi NPC pembantu. Kita yang seharusnya takut malah berpikir, Mbak, kalau memang mau bantu sekalian antar sampai tamat. Kuntilanak itu membawa kita menuju sebuah ruangan yang terkunci. Kita kemudian diminta mencari kuncinya. Setelah mendapatkan kunci, kita membuka ruangan tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai benda yang mencurigakan. Ada boneka, ada tengkorak, ada benda-benda ritual. Dan yang paling membuat kita sadar bahwa masalah ini jauh lebih serius, terdapat berbagai alat yang berkaitan dengan praktek santet. Sekarang semuanya menjadi jelas. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu ternyata telah dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan praktek ilmu hitam. Kita kemudian diminta mencari berbagai benda tersebut. Satu demi satu kita kumpulkan, keris, benda ritual, dan berbagai perlengkapan lainnya. Setelah semuanya terkumpul, kita membakarnya. Tujuannya adalah menghancurkan sumber praktek ilmu hitam yang selama ini menyebabkan kekacauan. Siapa dalangnya? Setelah benda-benda tersebut dihancurkan, kita akhirnya sampai pada bagian paling penting. Siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Ada beberapa guru yang kita curigai dan kita harus mencari tahu siapa yang sebenarnya terlibat. Awalnya kita mencurigai guru BJ karena dia merupakan salah satu guru yang cukup misterius, tapi ternyata kita salah. Guru BJ bukanlah pelakunya. Kita kemudian mencoba mencari jawaban dari guru lainnya dan akhirnya semua petunjuk mengarah kepada satu nama, Guru Shiro. Ternyata Guru Shiro merupakan orang yang berada di balik praktek ilmu hitam tersebut. Dialah yang melakukan ritual, dialah yang mengorbankan orang-orang di pesantren, dan dialah yang menyebabkan semua kekacauan terjadi. Jadi, selama ini orang yang kita temui dan percaya sebagai guru ternyata justru menjadi bagian dari masalah. Setelah rahasia tersebut terbongkar, keadaan pesantren mulai berubah menjadi kacau. Kita harus melarikan diri, para makhluk mengerikan mulai mengejar. Kita berlari melewati lingkungan pesantren, lorong, asrama, halaman, dan berbagai tempat yang sebelumnya kita lewati dengan tenang. Sekarang semuanya berubah menjadi arena pengejaran, dan di titik ini kita cuma punya satu tujuan, lari. Tidak peduli siapa yang mengejar, tidak peduli kemana arahnya, yang penting jangan sampai staminanya habis, karena dalam game horor musuh boleh supranatural, tapi stamina karakter tetap manusiawi. Setelah berhasil melewati kejar-kejaran tersebut, kita akhirnya mendapatkan pilihan, tetap tinggal di pesantren atau pergi dari tempat tersebut. Kalau memilih pergi, kita meninggalkan pesantren dan seluruh kejadian yang mengerikan yang terjadi di sana. Namun, jika kita memilih untuk melanjutkan, cerita masih berlanjut dan kita bisa mendapatkan ending yang lebih lengkap. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa sumber kekacauan berasal dari praktek ilmu hitam yang dilakukan oleh orang yang dipercaya sebagai guru. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan. Dan dari situlah seluruh tragedi bermula. Hikmah alur cerita kali ini, Lemah Santet bukan hanya tentang hantu dan jumpscare. Game ini juga mengingatkan bahwa sebuah tempat atau ajaran tidak seharusnya dinilai hanya dari tindakan buruk oknum di dalamnya. Yang salah adalah perbuatannya dan orang yang melakukannya. Dan itulah alur cerita Lemah Santet. Sebuah pesantren yang awalnya terlihat biasa ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang kita kira. Kalau kalian suka alur cerita game horor seperti ini, jangan lupa subscribe ZenSense, karena di sini kita bukan cuma mencari hantu, kita juga mencari tahu kenapa hantunya belum bayar kos. Saya Zen, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam ZenSense. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film dan gaming hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang.